datang di Infodata, informasi dari Taruta. Halo teman-teman, balik lagi di Infodata, informasi dari Taruta. Oke, semuanya balik lagi bersama kita MBKS. Di sini ada gue Diva, gue Silma, Dea, dan kita kedatangan satu member baru, Sherina. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi kedatangan tamu spesial dari divisi Aircraft, sama ada nih temen gue yang paling spesial banget yang disayang. Siapa namanya? Namanya Ame. Halo, gue Ame. Kita kedatangan siapa lagi nih, Ki? Kita kedatangan kamu Tia. Halo semuanya. Oke, FY apa sih? FYI. FYI. Ya pakai itu informasi kalau Mutiara ini salah satu divisi Aircraft. Dia adalah pemasok utama keuangan di BEM. Pemasok enggak tuh. Banyak uang ya guys. Asik. Kalau nggak salah Aircraft mau ke Bali. Iya. MBKS diajak nggak? Boleh tapi naik kapal sendiri ya. Ya kecewa. Oke, sebelum itu tadi kan udah diperkenalin narasumbernya masing-masing. Nah, untuk Muti sendiri ini dia kita hadirkan karena dia menjadi salah satu orang yang sangat semangat dalam menjalani hidup ya, khususnya kalau ada event-event tertentu dia tuh menjadi garda terdepan. Jadi dia tuh adalah orang yang paling rajin di BEM. Setiap ada kegiatan apa, Ara pasti ikut. Dan kebetulan juga dia tuh udah nunggu lama banget buat bisa dipanggil di podcast kali ini. Baru kita panggil karena dia sibuk sih. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua ada Kak Ame. Dia ini kita datengin jauh-jauh dari mana ya? Dari jauh banget lah. Jauh banget. Penerbangan aman, Kak? Aman. Kebetulan dia ini menjadi salah satu pemenang dalam kategori konten video Instagram terfavorit pada acara PKKMB yang udah kita lakuin waktu itu. Tepuk tangannya dong. Saingannya berapa? Dari sekian ribuan orang dia menjadi salah satu pemenangnya. Keren nggak? Keren banget. Gila. Oke, selanjutnya gua mau mengupdate kegiatan BEM saat ini. Buat kedepannya, bulan depan, bulan depan kita mau ngadain Persema. Siapa yang nggak sabar? Ada yang kira-kira Kak Ame ikut lomba ini nggak? Lomba ikut fashion show. Menang ini mah menang. Ada mau nggak usah ditanya. Panitia bos. Oh panitia, gak ada kadapan Kak. Terus nextnya bakal ada FGD, Forum Group Discussion dari Kemenlu. Daftar nggak? Oh enggak, daftar dong. Teman-teman yang mau ikut FGD boleh banget datang ke kampus hari Minggu tanggal 27 November 2002 jam 9, kita mulai jam 9, datangnya jam 8 ya. Iya. ya. Ada pembahasan yang seru banget tentang organisasi. Jadi teman-teman wajib banget datang ke FGD itu. Oke, buat kita mau menginfokan juga ada kabar duka di Indonesia saat ini. Boleh dia di Ya, kabar duka juga dari pas hari apa ya? Dari saudara kita terkhusus di daerah Cianjur ya. Kita ikut mengabar. Ya, saudara kita yang ada di Cianjur yang terkena dampak gempa bumi ya. Pada hari Senin tanggal 21 November pukul 13.21 ini telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter. Oke, itu dengan pusat gempa berada di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oke, ini itu laporan dari BPBD. Yang terdampak ini ada 162 orang yang meninggal dunia, 326 orang luka-luka, kerusakan rumah mencapai 2.345 unit dan masih banyak lagi. Oke, buat teman-teman yang mau ikut
membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, boleh langsung menghubungi BMST Edwantara, dapat berdonasi ke nomor rekening 6830932 atas nama Fauzia Oktaviani, dan konfirmasi pengiriman ke 089630459817 atas nama Fauzia Oktaviani. Oke. Nah, kita balik lagi ke podcast kita kali ini yang kebetulan menjadi episode 8 dengan tema yang kita bawakan hari ini yaitu toxic people. Oke, langsung. Sebelum kita masuk pembahasan, gimana kalau kita baca-bacain salam-salam kita? Ada berapa ribu sekarang Kak Dea yang nitip salam nih? Wah, banyak banget. Ada berjuta-juta malah, bukan ribu lagi. Banyak banget, tapi yang dibaca selalu dikit gitu, padahal banyak. Kan kita eliminasi. Ya pokoknya yang terbaik aja, yang bermutu ya. Boleh dibacain Kak Sherin. Ya, jadi ini ada titip salam dari anonim ya. Untuk kamu seseorang yang aku crush-in, aku hanya bisa menyukaimu dalam diam walaupun tembok kita terlalu tinggi. Semangat kuliahnya. Sakit. Terus nih ada lagi buat Kak Krisna. Jangan sibuk-sibuk mulu dari anonim. Kayaknya gue Tinggalin kali ya. siapa ya? Kartun bukan sih? Yang biru. Kemudian satu lagi ini dari Kak Asni. Untuk masinis, keretanya udah dijalanin sampai mana? Dijalanin nggak tuh? Jalanin aja dulu. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita tentang toxic people ini. Oke. Pembahasan episode kali ini kita ngomongin toxic people. Kan kemarin-kemarin kita kalau ada yang ingat atau ada yang dengar, kita udah pernah ngomongin toxic relationship. Nah, ternyata podcast kemarin itu kita dapat tanggapan yang positif dari para pendengarnya. Betul. Dan banyak banget ya yang minta saran buat ngomongin toxic lagi ya. Jadi kita agak ganti, agak modif jadi toxic people. Oke, gue mau nanya menurut pendapat teman-teman di sini nih. Menurut teman-teman itu, toxic people itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi, gue ngalamin hal itu. Yang gue rasain apa sih toxic people itu lebih kayak sebenarnya orang itu tuh bisa menghargai kita kadang-kadang juga nggak menghargai kita. Tapi kita butuh seseorang itu. Gue ngerasain itu. Jadi orang ini tuh toxic, tapi gue butuh dia. Tapi gue pernah konsul sama psikologi, katanya itu tuh emang harus dijauhi. Ya gitu, gue ngalamin sih, dan cara untuk nyembuhinnya susah banget sih. Itu kudu bertahun-tahun. Itu sih yang gue tahu. Tapi sebenarnya toxic people itu kan orang yang memberikan dampak buruk, ya kan? Tapi ketergantungan sama orang itu. Iya. Yang gue rasain tuh berkegantungan. Tapi di satu sisi lain itu gue butuh banget orang itu, bener-bener dia tuh kayak gimana ya, dia cuma ada 30% yang gue butuhin, tapi sisanya tuh dia nggak ada. Jadi gimana ya mau ninggalin orang itu, tapi gue butuh banget. Tapi kalau nggak salah orang yang toksik itu memang cenderung manipulatif, yang bikin kita seakan tuh emang Ya butuh banget sama dia, padahal sebenarnya enggak gitu. Oke, gimana menurut Kak Ara nih tentang toxic people ini? Oke, yang tadi udah Silma omongin kan berdampak buruk. Nah, itu bener banget. Apalagi kalau misalkan yang orangnya itu dekat sama kita. Nah, selain dia mendapat buruk ke kita, nah kitanya juga sering kayak keikut-ikutan sifatnya gitu, ya kan? Nah, kita malah bingung, ini tuh sifatnya kok malah jadi ke kita. Cuman setahu gue orang yang kayak gitu tuh emang dia tuh pengen kayak ada perhatiannya dari kita sendiri gitu loh. Kayak gitu sih. Oh, jadi kalau Kak Ame tadi itu kejebak ya di lingkungan yang toksik. Mungkin kejebak itu satu orang atau cuman satu orang? Oh, berarti dia ngadapin toxic personnya. Jadi personality-nya itu ya. Rela ngejauhin semua orang demi satu orang doang. Wah. Berarti itu udah toxic banget ya. Tapi kalian tahu nggak sih, toxic itu nggak cuma negatif, ada yang namanya toxic negativity atau toxic positivity. Nah,
kan toxic negativity ya kita udah tahu lah, berupa kekerasan mungkin, atau yang kayak bener-bener yang ini, bener-bener yang udah tahu kayak itu tuh bener-bener salah gitu. Tapi ada juga toxic positivity yang seperti misalkan kita tuh terlalu posesif, kayak ih kamu jangan pakai baju ngetat gitu, nanti itu apa namanya, jangan pakai baju ngetat deh pokoknya gitu. Padahal itu kan kita nyaman pakai baju itu. Terus atau enggak gini, atau enggak kayak belajar, kayak kamu belajar terus dong pada saat dia lagi main game, ih jangan main game terus, belajar kan. Tapi nggak setiap hari kita belajar. Kalian pernah nggak sih ngerasain toxic positivity itu? Kalau gue pribadi gue pernah ngalamin itu. Dulu gue punya sahabat, jadi dia orangnya asik. Kadang kan kalau kita bercanda kita kan suka ngomong kasar ya, spontan gitu. Walaupun kadang-kadang juga emang nggak baik juga kalau dikeseringan. Nah, dia orangnya asik. Dia kalau teman-temannya dia ngomongnya kasar, tapi kalau ke gue enggak. Jadi kayak ketika gue lagi kaget terus kayak ngomong sesuatu yang kasar, dia langsung kayak lebih yang underestimate gue tuh. Ih, kamu ngapain sih ngomong gitu? Jelek tahu, gak sopan tahu. Padahal dia sendiri juga ngomong kayak gitu. Gue nggak suka dengan cara dia nenggor kayak gitu. Lebih baik kayak jangan sering-sering ngomong kayak gitu, itu kan gak baik. Kayak gitu sih menurut gue. Itu baik, positif banget pesan-pesan dari dia, tapi menurut gue kurang untuk penyampaiannya gitu sih. Oke, sebenarnya itu tuh hal yang baik dari sikap positif. Posesif dalam hal yang baik, ya. Tapi kadang tuh orang yang toksik suka mengkritik tanpa mau dikritik. Gimana tuh tanggapan teman-teman? Apa tadi, mengkritik? Kritik tapi dia tanggapannya ya kalau kayak gitu kita harus nyadarin orangnya sih secara langsung, nggak harus pakai kode-kode atau apa, karena orang kayak gitu tuh dia suka nggak sadar sama yang dia omongin kayak gitu loh. Apalagi buat mengkritik-kritik orang. Nah, mengkritik tapi dia juga bakal ngelakuin itu di suatu nantinya gitu loh. Jadi kita harus nyadarin dia, atau mungkin langsung ngomong secara empat mata biar menghargai perasaannya kayak gitu. Egois. Ngomong langsung, kira-kira pernah nggak sih kayak ngomong langsung sama orang yang kayak gitu? Pernah nggak sih kayak kalian ngomong langsung gitu? Kalau gue pribadi gue udah pernah ngalamin, gue udah ngomong langsung, bahkan gue udah ngomong sangat hati-hati. Jadi dia adalah tipikal orang yang mengkritik tanpa mengasih saran. Jadi gue udah ngasih pelan-pelan, tapi ketika gue kasih saran, gue kasih kritikan, dia lebih kayak, oh ya udah, gue emang kayak gini orangnya, kalau lo nggak suka lo cabut. Kayak gitu dia kalau gue kritik. Nah dia kalau udah gue benar-benar gue tinggalin, dia langsung memulai tuh sifat-sifat manipulasinya, lebih kayak, ya kalau ya aku butuh kamu, aku butuh sahabat kayak kamu tuh ngebikin aku jadi hidup aku lebih begini. Jadi gue ngerasa kayak, oh ini orang butuh gue. Tapi ketika gue ada di hidup dia ngerasa kayak, apa sih lu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Oke, ngomongin tentang ciri-ciri orang toksik. Selain yang tadi gue sebutin, kayak suka manipulasi dan suka mengkritik tanpa dikritik, menurut teman-teman apalagi sih ciri-ciri orang toksik itu? Kayak posesif atau ngomong kasar kayak gitu. Tapi kalau ngomong kasar itu ada yang disebut dengan budaya, tapi bukan ngomong kasar sih, ngomong keras kali ya. Apa sih ngomong keras yang kalau dia ngomong tuh emang kayak orang ajak ribut, tapi sebenarnya tuh emang udah budaya. Logat. Oh, jatuhnya logat. Oke. Atau dari lingkungan rumahnya gitu, temen-temennya. Oke, balik lagi ke pembahasan sebelumnya nih Dea. Ngomongin tentang peran orang tua. Nyambung ya pembahasan kita. Kalau menurut Kak Amai sendiri gimana nih? Orang toksik itu ciri-ciri? Kalau menurut gue ciri-ciri orang toksik tuh enggak yang kayak cuma posesif, manipulatif atau playing victim gitu, enggak. Aku lebih kayak orang toksik itu dia kasih perhatian, bener-bener dia ngasih perhatian tuh bisa langsung 100%. Ketika nanti kita udah tergantungan, dia bakal ngelepas kita. Menurut aku orang toksik tuh seperti itu sih. Lebih kayak dia ngasih perhatian lebih nih, ngebiasain
biar lo tuh bergantungan sama gue. Ketika lo udah bergantungan, gue lepas. Nah itu menurut aku ciri-ciri orang toksik tuh kayak gitu, ngasih perhatian lebih, terus dia kayak penyayang segala macam, kayak apapun yang lo butuhin gue bisa bantu gitu. Tapi ketika kita udah bergantungan langsung dilepas. Itu sih ciri-ciri orang toksik menurut saya. Saya gue. Jadi jatuhnya tuh kayak obsesi ya. Mungkin obsesi kayak. Tapi orang toksik itu sebenarnya bisa berteman sama banyak orang nggak sih, kayak orang toksik itu apa dia emang cuma kayak menjerat satu orang aja? Bisa. Kalau orang toksik tuh beda-beda ya, yang kayak tadi gue bilang. Kalau yang ciri-cirinya yang kayak gue bilang tadi itu dia bisa menjalar, maksudnya bisa nemenin semua orang, karena dia tuh ciri-cirinya kayak apa ya, yang tadi gue bilang, dia tuh baik sama semua orang, sengaja dibuatin baik-baik segala macam. Setelah dia udah ngelakuin itu semua baru ditinggalin atau ngeluarin sifat jeleknya kayak gitu. Jadi dia bisa nemenin semua orang. Tapi kalau misalnya orang yang kayak posesif segala macam, kayaknya orang tuh bakal cepet sadar deh kalau misalnya punya sifat kayak gitu. Oke. Gimana pendapat dia juga? Ciri-ciri orang toksik itu selain itu ada apa lagi deh? Enggak sih, dia mau nanggepin dari dari Kak Ame, karena menarik ya. Nah kan Kak Ame udah tahu nih, Kak Ame udah tahu belum sih, udah sadar belum sih teman Kak Ame itu toksik gitu. Nah kenapa Kak Ame masih, kalau misalkan sudah sadar, kenapa Kak Ame masih kejebak gitu? Dan kalau misalkan belum, gimana cara Kak Ame akhirnya sadar gitu? Kalau sekarang sih udah sadar, tapi sebelumnya kita cerita nih ke belakangnya. Jadi awal-awal gue senang kalau ada orang yang suka banget main sama gue. Jadi kalau misalnya ada yang mau nemenin gue tuh bakal perhatiin dia banget, bakal ngasih apapun yang gue bisa kasih itu. Nah dia tuh manipulasi tuh lebih kayak aku adalah sahabat kamu tuh mainnya sama aku aja, jangan main sama yang lain. Ketika gue main sama yang lain dicemburu kayak gitu. Terus gue main sama dia segala macem, dia kayak ngajakin gue main, tapi ketika gue udah ngajakin dia main, dia tuh kayak cancel tiba-tiba gitu loh, nggak ada kabar. Mending kalau cancel mah nggak jadi masalah, ada pembicaraan. Ini mah nggak, dia online terus, liat story gue segala macam, tapi nggak dibalas-balas kayak gitu. Terus kenapa gue bisa sadar sekarang? Awal-awalnya tuh gue ngerasa gue nggak berani untuk berbaur sama seseorang. Jadi gue ngerasa dia doang yang udah masuk nih dalam acara dalam kayak kuliner, terus juga ada kayak kesukaannya sama semua. Jadi gue merasa kayak ya udah cukup satu, kayak anggaplah pacar lah, gue cukup satu gitu. Terus ke sini setelah gue sadar, ya cara ngelepasnya gitu sih, ngelepasin orang yang kayak gitu tuh gue ngejauh. Terus dia yang kayak ngejar-ngejar gue gitu, kayak kenapa kamu mentang-mentang ada teman baru kayak gitu-gitu. Ya gitu sih sekarang, tapi alhamdulillah udah lepas. Sebenarnya banyak banget pengen ceritain, tapi kita coba dulu nih ke Kak Mutiara nih, coba dong. Kira-kira Ara ada pengalaman toksik gak sih? Kalau pengalaman toksik paling di posesifnya ya. Tadi kan Kak Ame sahabat ya contohnya. Nah, kalau gue itu pernah dapet pasangan yang sekarang udah ya jadi mantan lah ya. Dengar Kak Ara ini putus setiap 4 bulan. Nggak, nunggu 7 bulanan dulu. Jadi tuh kayak apa ya, posesifnya tuh yang tadi Silma kayak kayak tadi dia yang nggak boleh pakai baju ketat gitu. Kayak terus misalkan kita main tuh ditanya ada cowoknya gak, terus kayak disuruh pop coba ada cowoknya gak kayak gitu. Nah terus kalau misalnya iya itu posesif banget. Nah terus kayak semua kayak hal privasi gue tuh dia cek, kayak mulai dari handphone kayak gitu. Nah terus gue main sama siapa dia harus tahu, kayak temen-temen gue harus dikenalin ke dia kayak gitu sih. Nah gue mencoba buat gue jalan sama yang lain. Nah terus mungkin dia mikirnya ya kayak gue selingkuh, cuman itu emang gue udah rencanain biar dia tuh sadar gitu, karena gue tuh bukan selamanya berduaan sama dia, gue juga punya temen, punya sahabat. Itu nggak selalu tentang dia. Nah iya, nah pas dia tahu dia ngejauh, nah di situ gue pura-pura ya sedih, padahal gue di situ kayak seneng banget sih. Gue kayak seneng banget bisa keluar dari zonanya dia kayak gitu. Tapi semudah itu lo kayak lepas dari orang toksik kayak gitu. Cerita Kak Amel kan berbanding balik ya, bahwa dia itu kayak terjerat sama si orang toksik ini. Kak Ara segampang itu? Enggak, gue nunggu sampai hampir setahun sih gue kayak gitu sama dia. Nah terus pas udah kayak gitu dia tetap
apa ya, tetap ngontek gue, tetap kayak merasa dia tuh masih ada di hidup gue gitu, padahal gue udah keluar dari hidupnya dia kayak gitu. Yang Kame bilang Iya. dia ngejar-ngejar pas kita keluar dia ngejar-ngejar. Emang kitanya tuh harus ada rencana buat keluar dari zona itu sih. Terus ngomongnya kita udah ngomongin ya ciri-ciri orang toksik, orang-orang toksiknya sendiri itu. Tapi kalian pernah nanya nggak sih atau pernah mikir si orang ini tuh tahu nggak sih kalau dia itu toksik? Siapa dulu? Jangan rebutan. Dia sebenarnya pas udah di akhir-akhir gue udah nggak temenan sama dia mengakui kalau dia tuh ngerasa dia toksik. Tapi gue nggak sukanya dia udah ngerasa toksik tapi dia menceritakan ke teman-temannya bahwa lah gue yang salah. Karena gue udah punya teman baru segala macem. Kayak dia ngata-ngatain gue dengan kayak ya mungkin kita nggak cocok segala macam, jadi semua orang tuh ngiranya gue yang salah. Tapi ketika dia bercerita ke gue dan klarifikasi tentang diri dia minta maaf kalau emang salahnya tuh dari aku katanya gitu. Terus dia menyadari itu semua karena dia udah bingung, gue nggak balik-balik ke hidup dia lagi. Tapi setelah gue udah bener-bener nggak balik kehidupan dia, ya sudah dia ngeblokir semua akses segala macam yang ngebuat orang tuh gue yang salah gitu. Tapi semua orang tahu kalau yang salah tuh bukan gue gitu sih. Jadi dia mencoba berplaying victim gitu ya. Kalau Ara kira-kira dia tahu nggak sih kalau dia tuh toksik? Oke, dia tahu pas dia dapetin orang baru lagi. Jadi tuh dia sempat cerita kalau yang orang baru itu dia tuh langsung ngomong gitu. Jadi yang orang baru tuh langsung kayak nanya gitu. Nah dia langsung mikir, emang gue waktu sama lu gue kayak gini-gini ya. Nah dia baru sadar di situ kan. Nah terus abis kayak gitu gue jelasin semuanya di situ kayak gini. Terus akhirnya gue coba buat bilang ke dia, cobalah berubah gitu kan. Nah akhirnya yang gue tahu sekarang sih dia masih kayak gitu ya. dia masih kayak posesifnya tuh kayak masih banget. Nah cuman anehnya dia tuh masih suka dia tuh suka posesif, cuman dia nggak mau diposesifin balik kayak gitu loh. Kayak yang tadi udah dibilang. Nah iya kayak gitu, kebanyakan sih emang orang kayak gitu ya, egois pastinya lah kayak gitu. Oke. Setelah mendengar cerita teman-teman yang punya hubungan ya jatuhnya ya, hubungan toksik ini, kayak ini part 2 menghadapi orang toksik. Personality. Ya. Personality yang toksik. Menurut teman-teman, apa yang diakibatkan dari ketoksikan? Apakah toksik itu bisa kayak menyebar? Apa sih? Kita jadi terpengaruh gitu. Gimana sih dampak dari Dampaknya toksik itu. ke diri sendiri? Kalau yang gue rasain sih dampak dari si toksik itu, jadi yang gue rasain ya, gue susah tidur karena kayak kepikiran segala macam. Terus buat main sama seseorang tuh takut, karena mikir gini, kalau gue main sama si A pasti dia marah nih gitu. Kalau gue bikin story sama si B pasti dia marah, selalu berkomentar gitu. Makanya sebenarnya gue main sama seseorang tapi gue nggak pernah kasih tau dia, karena kalau misalnya gue main sama salah satu orang dia pasti marah gitu. Nah jadi berdampak ke gue tuh, ngerasa gue tuh jadi takut, jadi gue nggak pernah main sama siapa pun. Buat jalan pun, ngajak makan pun gue nggak berani, jadi nunggu dia libur, nunggu dia sampai ngajakin segala macam kayak gitu. Jadi tuh dampaknya bikin kita bergantungan sih. Terus juga jadi kayak ngerasa kalau memulai sesuatu itu salah gitu. Lebih baik kita pertahanin, walaupun itu sakit kita pertahanin. Jadi gue takut buat memulai semuanya tuh dari baru itu. Terus kan kita udah ngomongin dia tuh toksik dari apa namanya, personality apa, kepribadiannya dia toksik. Kayak kalian pernah mikir nggak sih dia tuh kenapa sih toksik gitu, atau pernah nanya, atau emang dari latar belakang keluarganya atau dari latar belakang lingkungannya atau dari mana gitu, kenapa sih gitu seseorang itu bisa toksik gitu? Kalau yang gue alami pribadi, kenapa dia bisa toksik? Mungkin karena dia sering kehilangan seseorang karena sifat dia. Tapi di sini gue memaklumi dengan sikap dan sifat dia. Jadi gue memperbaiki. Gue arahin segala macam. Gue kasih tahu satu persatu. Dia emang berubah pelan-pelan. Tapi tidak memungkinkan karena gue kan gak 24 jam sama dia. Bisa ketemu cuma kayak seminggu tuh, sebulan tuh bisa sekali gitu. Kalau untuk latar dari keluarganya, menurut gue ya termasuk keluarganya, kakaknya juga toksik ke dia. Jadi menurut gue mungkin dia pelampiasannya ke gue, tapi di situ gue nggak mau jadi masalah.
gue lebih baik kayak memperbaiki orang daripada gue harus menjudge orang itu tuh lu tuh salah gitu. Enggak, jadi gue kayak ngasih saran, ngasih kritikan segala macam, tapi kenapa dia bisa melakukan itu, salah satunya dia takut kehilangan gue gitu, tapi caranya salah gitu sih. Oke. Jadi ya namanya toksik itu sebenarnya nggak bisa diubah dari orang lain. Kesadaran diri kita sendiri bahwa ketika kita merasakan bahwa kita itu toksik, yang harus kita ubah ya diri kita gitu. Kita nggak bisa kayak semakin kita mengarahkan seseorang yang toksik untuk berubah, yang ada malah kita kebawa ke dalamnya, benar nggak sih? Benar. Oke. Nah, menurut Kak Ara nih, gimana cara kita tips biar kita nggak toksik? Karena kita berteman sama orang toksik gitu. Atau enggak karena berhubungan sama orang toksik kayak gitu kan? Gimana biar nggak kebawa gitu, nggak kebawa toksiknya? Ya, Sholat. beribadah 40 hari 40 malam ya. Iya, dapat berkat. Ya, kata gue sih ya membatasi diri sih sama dianya. Iya, jaga jarak pastinya. Terus kayak misalkan dia kayak minta sering ketemu, kita harus ada alasannya. Alasan yang emang dia nggak bisa buat ketemu sama gue gitu. Terus ya, tapi buat selain yang tadi posesif, kayak mungkin yang ngomong kasarnya lah ya. Nah, biar nggak kebawa-bawa, ya mungkin kita lebih lebih sering ngomong baik-baik sih, kayak yang dia dengar tuh ya udah gitu loh. Pasti bakal ke bawah. Iya. Ya karena gue kasar sih. Berarti Kak Ara ini mengakui bahwa dirinya tuh toksik, guys. Dikit. Segiba dikit ya? 0,5 lah. Tapi kalau misalkan dari perkataan dia yang toksik itu, berarti lu harus bisa gimana ya? Harus bisa menghindari perkataan-perkataan itu buat nggak keikut. Jadi gimana cara lu buat nggak keikut gitu? Keikut dari perkataan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Kok emosi Anda, Bu Diva? Tapi kan gue aja jadi ikut ngomong kasar. Gimana? Tapi gue mau nanya. Jadi Ara itu terkenal toksik dari segi omongan, guys. Jadi gue mau nanya, mumpung orangnya ada di sini, kenapa lu bisa setoksik itu dalam berkata, guys? Guys kan, Ra. Apa ya? Karena teman-teman gue kayak gitu. Maksudnya sebelum gue mau Toksik itu manipulasi dan dia menyalahkan teman-temannya. enggak kan gue sebelum memasuki apa sih namanya ini, dunia kampus lah ya. Oh, jadi baru dari kampus? Enggak juga. Enggak, kalau untuk enggak, diem. Kalau untuk ngomong kayak ngegas gitu ya emang dari diri guanya. Kalau untuk kayak ngomong kasar ya gue malah kaget. Dunia di kampus tuh kayak gini gitu loh. Jadi guanya yang kebawa-bawa. Terus gue mikir kayak seru gitu. Tapi iya, jadi kayak enggak, sebenarnya emang sih kita mikir dulu ngomongnya kayak ke orangnya itu sama gak sih kayak kita, nerima gak sih? Cuman kadang ya kayak kepeleset aja. Kayak orang baru kenal, kok gue ngomongnya udah kasar. Gue kayak mikirin nanti dia gimana ya mikirnya, pasti mikirnya gue jelek atau sakit hati gak ya dianya gitu sih. Kalau gue sih sakit hati. Tapi gue mau nanya nih sekali lagi deh. Tadi kan kata lu kalau ngegas itu kan lu dari diri lu sendiri ya. Nah itu sebenarnya lu kalau ngomong kayak gitu, ya emang lu logat ngomong kayak gitu atau emang ada kebawa buat ngegas gitu? Kalau kayak gitu sih ya emang udah logatnya ya, walaupun gue orang Sunda. Kan kalau Sunda kan katanya kebanyakan ngomongnya lemes kan. Nah, ya kan maksudnya nadanya gitu kan. Cuman Lu yakin anak Sunda? iya dong. Mau lihat KTP gue. Ada gak sih di KTP? Enggak ada ya? Enggak sih, masih 16 tahun ya. Ya. Oh iya. Gue mau menginformasikan bahwa setelah podcast ini di tag besok tanggal 25 November telah lahir seorang Anak perempuan yang bernama Mutiara Sylvia Saripah. Dia udah Pakai kepala P. 3 besok. tua banget.
Ada ucapan selamat ulang tahun nggak, Mei? Besok aja deh. Besok aja. Sharin. Tapi ini jadi hari spesial gue podcast pertama kan. Hadiah dari kita. Dengan Kok rusuh ya. Agak ngeblank. Iya, lumayan awkward. Terus kira-kira ada yang mau dibahas lagi nggak sih dari Ara atau mau ditanya lagi tentang toxic? Kalau nggak ada, gimana kalau kita baca-bacain titip-titip salam dulu? Banyak banget ya? Ada 100.000 lagi, guys. Coba bacain Kak Serina. Baca dong, Sharina diam-diam aja. Kita apa? Suka berpetualang ya? Random, jangan dijawab deh. Random. Suka. Aku apapun asal sama kamu deh. Bau-baunya udah bibit-bibit buaya. Oke, jadi kita bakal bacain titip-titip salam lagi. Ini ada dari anonim. Buat kamu buat kau semangat buat albumnya. Siapa nih? Saya penyanyi ya? Oh iya. Gimana lagunya? Kayaknya itu album gue deh. Wah, di kampus kita ada penyanyi nih, wah. Terus ini ada dari anonim lagi. Titip salam buat angkatan 34 yang namanya Dava Baihaki. Waduh. Tadi lo ngajak gue makan ke warteg lo. Parah. Jangan-jangan ini titip salam dari Ame? Oh, bukan. Terus ada lagi. Salam kangen buat Om Abdullah di Kupang. Salam rindu, salam apelnya jangan telat makan dari Kak Aliska dari Bogor. Aliska. Kenalannya sama. Kayaknya yang ngingetin makan bakal kalah sama yang suka ngasih makan sih. Kayaknya dia pengalaman banget. Keseringan ya, Bu? Apa? Masih makan dikira. Oke, gimana lagi lanjutannya Kak Dea? Mau lagi dong salam, jangan di skip. Ini sengaja banget nih si Silma mau nge-skip nih. Jadi ada salam buat gua, tapi gua nggak. Dia kegirangan tuh tangannya sampai dingin. Ya, jadi ada salam buat Silma. Semangat persemanya, jangan ngambek lagi. Lope. dari Wapresma kita. Gak ada ambekin seminggu, guys. Wah, toxic dong. Ngambek-ngambek sampai seminggu toxic dong. Gini, gue klarifikasi. Jadi alasan gue toxic itu gara-gara gue chat, gue udah laporan Porsema nih bejibun dan itu di-spill di sini dan deh. itu udah kan daripada gue dibilang toxic, kok jadi gue yang toxic. Kita langsung datengin 2 orang toksik di sini. Awalnya saya coba-coba. Tapi lama-lama seru juga. Gue ngomong satu lagi deh. Tadi yang nanggepin Ara ngomongin tentang bahwa teman-teman di kampus itu toksik. Sebenarnya karena pergaulan dia aja yang dapetnya teman-teman toksik. Buktinya gue temenan sama dia sama Dipa nggak toksik. Mungkin karena gue salah pilih temen. Maaf ya yang jadi temen gue. Tapi pernah nggak sih lu kayak ngomong toksik itu gue gara mengeluapkan emosi gitu, kayak gue misalkan lagi kesel terus tiba-tiba gue toksik gitu. Jadi untuk meluapkan emosi pelampiasan lewat kata-kata gitu. Emang yang pas aja ngomong kasarnya. Tapi Berarti dia mengakui dia di toksik. diri kalian ada ketoksikan gak sih yang kalian sadarin? Coba dari Kak Ame. Kalau gue sih udah sadar. Apa nih? Toksikan di diri Kak Ame. Ada Karena nggak sih? Kak Ame kan berteman sama Syarini, terus ngerasa kayak Syarini tuh cuma buat gue doang gitu. Kalau aku karena Anaknya tuh serius video. kan kalau gue karena gue punya pengalaman yang genakin tahun kemarin, baru sih nggak tahun kemarin sih. Jadi gue karena gue sekarang temenan sama Sherin, jadi gue nggak pernah mau memaksakan Sherin tuh untuk gue. Bahkan dia ikut BEM tuh awalnya dia nggak mau karena dia takut. Gue bilang kalau nanti nggak ada gue kerja segala macam, gue sibuk, lo sama siapa gitu kan. Makanya gue suruh masuk BEM. Terus juga kalau aku ngerasa kalau gue ngerasa dari diri gue toksik tuh
apa ya, lebih kayak mungkin gue tuh orangnya khawatiran banget, kayak selalu lu harus kabarin gue dimanapun lu berada, lebih kayak gimana, makan udah belum, terus juga kayak lu harus kasih tahu gue karena gue pengen tahu kabar lu baik-baik aja. Lebih ke toksiknya gitu sih, tapi nggak mau sampai yang bikin orang itu jadi sakit hati, nggak nyaman. Tapi iya, nggak tahu ya, gue ngerasa menurut gue itu gue toksik di situ, tapi nggak tahu orang lain ngerasanya nyaman atau enggak gitu. Tapi ada emang orang yang kayak gitu, maksudnya dia bukan yang toksik banget, tapi ketika dia punya seseorang yang udah baik sama dia, gue punya kenal seseorang ini, ketika dia udah dia tuh misalkan gue nih temenan sama Diva tuh baik banget sama gue, jadi gimana pun caranya gue nggak mau yang namanya Diva tuh kenapa-napa gitu, soalnya dia pernah ada kejadian trauma, nggak nanyain temannya, terus temannya kecelakaan atau semacam gitu. Kalau Ara ada nggak sih? Udah banyak banget ya Ara mah ya. Udah disebutin kayaknya ya toksik yang ada dalam diri Ara. Kira-kira dari podcasternya ada yang mau disebutin nggak sih ciri-ciri toksik? Podcasternya ada yang mau ngejawab nggak sih dari pertanyaan-pertanyaan kita ini? Kayaknya gue udah jelasin banyak nih. Gimana Bu? Kayaknya ada nih yang Sebelah kita ini. Iya. Paling kayak tips buat nggak toksik ya. Oke. Langsung kesimpulan. Kesimpulan ya. Tips buat teman-teman yang biar nggak toksik atau nggak terpengaruh sama ketoksikan orang lain. Tips biar nggak toksik. Biar nggak toksik. Gimana sih tadi lu nanya apa sih? Iya kan? Iya betul. Paling kayak sebelum kita melakukan sesuatu atau apapun yang mau kita katakan, lebih baik dipikirin dulu. Nah, dari perkataan itu membuat orang gak nyaman atau nyaman dari perkataan yang udah keluar dari mulut kita, biar nggak tersindir juga mungkin, atau mereka nggak ngiranya aneh-aneh tentang kita. Terus juga paling kayak belajar buat berpikir positif. Kalau jangan nangis Silma, Gue sedih lu aja begitu. iya gue lemes. Diva gak tuntas deh. Gimana kalau dia yang melanjutkan tips-tipsnya ini supaya kita nggak toksik? Langsung kesimpulan nggak sih? Iya. Kita langsung satu lagi lah. Tipsnya apa ya biar kita nggak toksik? Kita harus belajar menerima kritikan orang. Udah dengerin. Kayak Ara kalau Tuh. dikritik tuh ngomel. Mungkin cara kita berkritik. Daripada ngedumel. Jadi yang toksik itu harus menyadari kalau dia itu toksik dan harus belajar menerima kritikan orang. Selagi kritikan itu masih baik, masih dengan nada yang lembut. Siapa? Mungkin dari gua jangan terlalu posesif. Jangan di dunia, maksudnya di dunia itu nggak cuma buat lu doang gitu lah. Kita tuh berhak buat berteman sama siapa aja, punya hubungan sama siapa aja, asal itu dalam batasan yang wajar. Jadi lu boleh ngekritik asalkan emang kita udah lewat batasan gitu. Setelah itu masih Selagi itu selagi itu masih dalam batasan yang wajar, kayak nggak perlu banget lu ikut campur dalam urusan, meskipun itu temen deket lu banget gitu. Jadi jangan posesif itu. Tapi masih berarti kalau gitu masih membatasi ya, ini diri gua, diri lu. Iya, tetap ada batasan itu. Serina coba minimal 1 lembar ya. 1 lembar gak tuh? Apa bentuk esai? Times Eropa ukuran 12. Ini tips. Kalau kataku sih, kalau kita nggak mau toksik, ya kita nggak boleh deketin orang toksik, harus jauh-jauh. Karena orang toksik itu benar-benar berpengaruh itu sama kita. Terus kita tuh harus berpikir sebelum bertindak. Ya, jadi kita tuh sebelum kita ngomong atau mengkritik orang atau gimana tuh, kita tuh harus mikir dulu. Oh, kalau aku bilang gini-gini, dia kesinggung nggak sih, marah nggak? Jadi kita tuh harus cari cara supaya kita bisa ngomongin dia baik-baik, tapi nggak sampai bikin dia kesinggung dan dia tuh nggak mikir kalau kita tuh toksik gitu. Gitu sih kalau Itu benar. Berarti kita harus berempati dan bersimpati sama orang lain. Dan satu lagi kuncinya itu jangan egois. Betul aja. Korban semua. Korban apa pelaku? Jangan play victim dong. Kenapa sih Ara? Kayaknya
Kayaknya nanti muka Kak Ame aja deh yang jelas, yang Ara diburemin karena pelakunya. Ini langsung di ini YouTube-nya. Siap, gue sensor. Dia apa coba yuk? Dilaporin. Jangan dong. Ini apa penontonnya udah 1.000 nih. Iya. Udih. Banyak dong. Buat teman-teman yang mau titip-titip salam lagi, gue tekatin di sini, boleh WA ke gue biar gue chat gue banyak. Ya. Ini kita mau mengakhiri ya. Wah, Iya. nggak kerasa banget ya. Nggak Kita kerasa. udah berjam-jam, berpuluh-puluh jam. Widih. Sampai hujan gede. Iya, ini lagi hujan. Jadi toxic people itu adalah orang-orang yang egois, yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain, yang tidak mau mendengarkan orang lain, dan juga bisa membawa pengaruh buruk kepada lingkungannya. Jadi kalau kalian yang misalkan ada di lingkungan toksik atau ketemu atau menghadapi orang-orang yang toksik, lebih baik sadar diri terus kayak kalian mundur perlahan. Kalau misalkan mereka ketika kita udah mencoba untuk ngajak mereka untuk berubah, ngajak mereka untuk berubah, menyadari mereka tapi mereka tetap nggak mau berubah, ya kalian sendiri yang harusnya mundur. Jangan takut untuk lari dari orang Iya, toksik. betul sekali. Oke, ternyata udah lama banget kita berbincang. Di sini gue mau mengingatkan lagi bahwa kita bakal ngadain FGD di tanggal 27 November 2022 jam 9 pagi. Boleh langsung ke ruangan 1303. Oh iya, buat teman-teman yang belum ngambil merchandise, boleh langsung ke BEM. Di situ ada Kak Ara yang stay jadi patung 24 jam. 24 jam. Ada Dan buat teman-teman yang mau mengikuti Porsema boleh langsung daftar ke komitinya masing-masing ya guys. Ada sekitar 8 perlombaan yang dibuka. Itu akan start di tanggal 3 Desember sampai tanggal 10 Desember. Wah, acara yang bakal gede banget nih guys. Jadi jangan ketinggalan buat acara-acara BEM selanjutnya. Ya, terima kasih juga buat Kak Ame dan Ara yang udah datang ke podcast kita episode ini. Ya. See you on the next Info Data. Bye. See you on the next Info Data.